Minibus berwarna putih yang diduga pemudik ini terekam amatir masuk jalur motor di jembatan Suramadu arah Surabaya menuju Bangkalan. Akibatnya, laju motor yang melintas pun menjadi terganggu hingga terjadi hambatan. Warga mengaku memaklumi kejadian ini karena diduga pemudik berasal dari luar Madura yang jarang melintasi jembatan Suramadu. Namun diduga juga pengemudi mobil kelelahan sehingga tanpa sadar nyasar ke jalur yang bukan peruntukannya. Akibatnya, polisi mengimbau agar pemudik roda 2 maupun roda 4 beristirahat sejenak di pos peristirahatan jika merasa lelah. Selain sebagai antisipasi kerawanan kejahatan jalanan, pos-pos tersebut juga untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik yang beristirahat sejenak. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Yogyakarta memiliki tradisi unik menyambut bulan Syawal di Keraton Yogyakarta. Mereka berebut gunungan yang dianggap sebagai simbol kemakmuran. Warga berebut gunungan hasil bumi yang dibagikan abdi dalam Keraton Yogyakarta di halaman Masjid Gede. Dalam ritual Grebeg Syawal ini, Keraton Yogyakarta menyediakan 7 buah gunungan yang disambut antusias warga saat dibagikan. Warga percaya dengan berebut gunungan akan mendapat berkah dan rezeki. Lombok sama kacang, mau dimasak usai-usai. Oh, supaya apa nih Bu? Ayo supaya apa ya, dapat berkah gitu aja. Dari berkah. Ya. Itu sering ikut rebutan juga Bu? Iya. Tiap tahun Bu? Iya. Ini udah sejak kapan Ibu ikut rebutan ini? Dari kecil. Oh, jadi setiap tahun gitu Bu ya? Iya. Sebelumnya, tradisi diawali dengan keluarnya 10 bergodo atau peleton prajurit keraton lengkap persenjataannya, termasuk pasukan gajah dan pasukan berkuda. 5 gunungan selanjutnya dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sedangkan 2 buah gunungan dibawa ke Kepatihan dan Kadipaten Puro Pakualaman. Keraton Yogyakarta setiap tahun menggelar ritual grebeg sebanyak 3 kali, yaitu grebeg Maulid pada saat peringatan Maulid Nabi Muhammad, grebeg Syawal pada saat Hari Raya Idul Fitri, dan grebeg besar yang pada Hari Raya Idul Adha. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menumbangkan sebuah pohon tua berukuran besar di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi saat sejumlah pengendara sepeda motor melintas di bawahnya. Akibatnya 3 orang terluka tertimpa pohon ini. 1 di antaranya alami patah tulang kaki dan tangan, sementara seorang korban luka bagian punggung. Ketiga korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar agar dapat perawatan medis. Akibat peristiwa ini, kendaraan yang hendak melintas dari arah Kota Makassar menuju Kabupaten Maros sempat tersendat karena batang pohon menutupi separuh badan jalan. Petugas gabungan TNI Polri, Damkar Makassar, dan Dishub langsung mengevakuasi ranting dan batang pohon ke pinggir jalan agar kendaraan dapat melintas kembali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Wan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah makam di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Kondisi tersebut membuat warga kecewa tak bisa menjangkau makam keluarga untuk berziarah. Sebagian besar makam seluas 5,8 hektar di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir setinggi 30 hingga 70 cm. Bahkan makam hanya terlihat papan atau batu nisannya saja. Kondisi ini membuat warga kesulitan untuk berziarah di makam-makam keluarga. Ada warga yang hanya bisa mendoakan dari tepi area pemakaman. Namun ada juga yang nekat menerobos banjir untuk berdoa di makam. Banjir pemakaman terjadi usai diguyur hujan deras ditambah buruknya drainase. Tahun ini kita kesini nggak pernah nyampe ke sana gitu, cuman ngeliat dari jauh doang. Jadi kurang gimana ya rasanya. Katanya kan mau ada pengurukan, tapi sampai saat sekarang ini belum juga gitu. Soalnya kalau untuk ke sana mungkin kesulitan, banjirnya dalam sepaha. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di areal pemakaman umum ini. Para peziarah berharap pemerintah cepat menanggulangi banjir di kawasan ini.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.